Itu kayaknya kalau nggak ada, mungkin itu nggak normal. Hai, nah ini ada pertanyaan, apakah Mami pernah merasakan denial? Rasanya itu aku belum bisa menerimanya. Jadi konteksnya itu pada saat ketahuan gitu ya anak kita mengalami gangguan dengar, dan kemudian apakah kita ada perasaan denial? Untuk Mama jelas ada. Itu kayaknya kalau nggak ada, mungkin itu nggak normal. Namanya kita ibu, jelas ada. Karena kita tahu anak itu 9 bulan di perut, yang kayaknya kita pasti akan jaga banget, yang pasti kita itu benar-benar melakukan segala cara yang terbaik buat kehamilan kita. Tapi ternyata pada saat lahir gitu ya, apalagi hitungannya kan, kalau misalnya Mama nih, case-nya Mama, Kalista itu cucu pertama dari anak pertama. Nah itu kayak bener-bener kedatangan Kalista itu benar-benar ditunggu. Di masa kehamilan, saat Kalista masih di dalam perut gitu, pertama kali Mama tahu diri Mama hamil, itu totally rest. Mama setelah itu berhenti dari pekerjaan menjadi pramugari dan menjadi ibu rumah tangga total. Terus kerjaannya ya gitu, kayak cuma nongkrong sama temen, makan makanan sehat, bahkan waktu itu nggak berani yang sama sekali makan sushi lah, terus sayuran-sayuran yang mentah lah. Lebih ekstrimnya lagi, Mama sampai beli kulkas khusus untuk isinya makanan untuk yang kita konsumsi. Jadi segitunya Mama menjaga kehamilan pada saat Kalista. Tapi ternyata Tuhan itu begitu baik buat Mama, begitu baik sama Mama, sayang banget dan ingin mengajarkan bahwa Mama itu harus lebih bersabar jadi manusia. Kalau dulu hati Mama tuh hancur banget. Ibu siapa sih yang gak hancur ketika mendengar anaknya mengalami gangguan pendengaran? Itu kayaknya semua ibu pasti hancur dunianya. Jadi Mami, kita sama kok. Karena Mama Vivi di sini merasakan hal itu, cuma bedanya Mama sudah bisa moving on karena menurut Mama kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kitanya terus-terusan galau dan rasa ketakutan kita begitu besar, anak ini dapat panutan dari siapa? Pasangan kita bangkitnya dari siapa? Kalau menurut Mama, itu di case Mama pribadi sih seperti itu ya. Jadi saat itu seperti nggak ada pilihan, mau nggak mau ya harus nerima. Denial ya pasti. Contohnya apa gitu? Contohnya, Kalista tetap menggunakan alat bantu dengar saat itu sampai 2 tahun. Jadi pada saat umur 1,5 tahun Kalista begitu ketahuan pendengarannya tidak normal, itu Mama sampai ke 2 kota, Jakarta, cek BERA lagi ya, 2 rumah sakit yang berbeda. Kemudian pergi ke Singapura, tes BERA lagi, pergi ke rumah sakit yang berbeda, mulai dari 0 lagi. Tuh, coba berapa duit yang sudah dihabiskan, berapa waktu yang sudah Mama habiskan untuk ego orang tua, untuk ego Mama sendiri, denial bahwa kenyataannya salah, keturunan gak ada, sakit pada saat hamil gak ada, ya kenapa bisa terjadi gitu sama saya, kenapa bisa anak yang ditunggu-tunggu selama ini, kenapa bisa lahirnya begini gitu. Itu kayak dunia jahat banget sama Mama saat itu. Cuma Mama berusaha bangkit dan menjalani aja dan menerima kondisi Kalista, kemudian mencarikan solusinya gitu. Nah menurut Mama, segera aja ketika kita tahu masalahnya, denial nggak apa-apa, galau nggak apa-apa, itu proses, namanya kita manusia punya perasaan, itu proses wajar. Tapi semoga video Mama Vivi yang sharing tentang Kalista bisa memberikan semangat buat orang tua yang memang sudah punya keputusan akan menggunakan alat bantu dengar atau implan untuk tidak terlalu menunggu terlalu lama. Karena kan di video sebelumnya juga Mama udah bahas tuh, anak kita itu bom waktu yang semakin lama kita tangani akan semakin susah si anak ini belajar. Jangan lama-lama berada di fase denial. Udah saatnya kita cari solusinya, mending menghabiskan waktu dan menghabiskan uang untuk invest di kepala anak demi masa depan mereka. Itu aja sih. Semoga menjawab.